Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Dr. Hidayatullah, beserta segenap Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, dan semua pejabat struktural di UMSIDA. Yang saya hormati Profesor Teuku Faisal Fatani, Direktur di RTPM. Yang saya hormati narasumber yang lain dalam diskusi dan seminar di pagi hari ini. Yang saya hormati Direktur di RTPM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Terima kasih atas undangan kepada saya untuk membawakan sebuah materi dalam seminar di pagi hari ini. Dan materi yang akan saya bawakan di pagi hari ini adalah tentang infrastruktur akademik untuk mendukung implementasi MBKM dan outcome based education dalam hal integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran. Yang pertama, tentu sebelum saya menyampaikan materi saya izin menyampaikan disclaimer dulu bahwa yang menyampaikan ini juga belum tentu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dari peserta diskusi. Oleh karenanya nanti jika ada yang kurang mohon ditambahkan, dan jika ada yang keliru langsung dikoreksi saja. Bapak dan Ibu serta peserta seminar yang saya hormati, pertama bahwa highlight diskusi ini adalah dasar pemikiran mengapa riset dan pengabdian masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka untuk mendukung implementasi MBKM. Yang kedua adalah penelitian dan inovasi menjadi salah satu kriteria sebagai key for innovation driven economies, dan yang ketiga tentang infrastruktur akademik untuk mendukung implementasi MBKM dan juga outcome based education. Pertama, mari kita coba tengok sebentar tentang beberapa dasar pemikiran mengapa bahwa riset pengabdian masyarakat itu sangat penting dalam rangka untuk mendukung praktek MBKM dan juga mewujudkan lulusan kita yang unggul. Mari kita melakukan refleksi sejenak bahwa ada hubungan antara kampus dan masyarakat atau industri. Di sebelah kiri adalah satu contoh praktek bimbingan skripsi di kampus, ilustrasi bimbingan skripsi di kampus. Kemudian di sebelah kanan adalah sebuah tantangan tim peneliti di industri. Tentu ada dua keadaan di mana yang di sebelah kiri adalah bimbingan skripsi menceritakan bagaimana proses penelitian, kemudian mengolah data sampai dengan menghasilkan laporan dan luaran penelitian. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah tantangan real lulusan-lulusan kita ketika masuk di industri. Maka kalaupun kompetensi dasar menjadi asisten peneliti itu dapat diperoleh dari pengalaman skripsi atau tugas akhir, namun nampaknya pihak industri masih harus bekerja keras untuk mentraining kembali calon asisten peneliti, dalam tanda kutip adalah lulusan-lulusan kita itu, yang ketika mereka melakukan perekrutan, apakah tidak ada solusi bersama? Sedangkan perguruan tinggi, mahasiswa kita, industri dan masyarakat punya kepentingan yang saling bergantung. Dari sisi kampus adalah bagaimana kampus yang baik itu bisa mengantarkan lulusannya sampai ke meja kerja istilahnya. Kemudian mahasiswa juga berharap dengan kompetensi yang diperoleh di kampus itu bisa digunakan untuk mereka berkontribusi di industri, dan sekaligus industri atau masyarakat punya kepentingan bahwa mereka akan merekrut tenaga-tenaga kerja baru yang sesuai dengan keinginan mereka. Maka Bapak Ibu dan peserta diskusi, mari kita tengok bahwa sesuai dengan An-Nisa ayat 9 bahwa kita tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kita. Artinya bahwa kita semua perguruan tinggi, lembaga pendidikan itu menyiapkan orang-orang atau lulusan yang siap untuk hidup di masa yang akan mendatang. Kita harus menyiapkan generasi kita yang unggul, yang memiliki daya beda, yang siap dipertandingkan dengan lulusan yang lain, yang terdepan dalam kompetisi, yang terbaik dalam komparasi. Ini yang kemudian perlu kita maknai dari pesan di
An-Nisa ayat 9. Maka bisnis utama perguruan tinggi tentu pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau kita balik, bagaimana kalau penelitian kita letakkan di atas sebagai penciri utama lembaga pendidikan tinggi dengan lembaga satuan pendidikan di bawahnya. Lalu ada PKM dan ada pendidikan. Maka penelitian adalah ikhtiar untuk mengungkap kebenaran baru, menemukan kemanfaatan baru, memberikan argumen baru terhadap permasalahan ipteks. Maka di sini ada semacam upaya untuk mengungkap kebenaran baru, ijtihad akademik lah, kira-kira begitu. Ada masalah, kemudian sudah diungkap oleh orang lain, tetapi ini belum selesai, belum ideal, kemudian kita coba cari kembali sampai menemukan yang ideal. Atau menyederhanakan satu sistem yang lebih sulit, kemudian disederhanakan lagi, sampai kemudian mendapatkan kemanfaatan baru yang paling simpel dengan hasil yang sama baiknya dengan yang sebelumnya. Lalu per definisi adalah bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah implementasi hasil penelitian untuk masyarakat. Masyarakat itu bisa masyarakat sosial, masyarakat akademik maupun industri, masyarakat ekonomi. Maka jika penelitian dan pengabdian ini diintegrasikan ke dalam pendidikan, berarti ada pengalaman penelitian baru, pengalaman pengabdian baru diintegrasikan ke dalam pendidikan yang setiap tahun itu diperbaiki terus-menerus. Maka hasilnya begini, jika yang diberikan adalah sesuatu yang baru dan kapasitas berpikir mereka, mahasiswa itu dikembangkan dengan cara-cara yang baru untuk merekonstruksi solusi dari masalah secara mandiri terbimbing, ada potensi mereka, mahasiswa-mahasiswa kita itu unggul, kuat, dan kompetitif dibandingkan dengan yang lainnya. Maka dalam tataran yang teknis, bahwa kita tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kita, begitu. Dalam konteks pengelolaan pendidikan tinggi adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita, kepada mahasiswa kita, kepada para mahasiswa, merupakan hasil-hasil penelitian dan pengalaman pengabdian masyarakat yang diintegrasikan ke pendidikan. Integrasinya itu bisa dalam bentuk bahan ajar, bisa dalam bentuk pelibatan mereka langsung dalam kegiatan penelitian pengabdian yang memberikan pengalaman otentik. Maka Bapak Ibu sekalian, dasar pemikiran yang kedua adalah bahwa tangan di atas tentu lebih baik daripada tangan di bawah. Mari kita lihat. Kita sekarang baru dihadapkan pada kondisi eksternal, sebuah keadaan makro maupun mikro, dan yang keduanya ini adalah bersifat dinamis, tetapi ini adalah sebuah opportunity bagi kita. Dan itu arahnya ke bawah. Opportunity sebelum dihadapkan pada sebuah kekuatan yang kita miliki, akan dihadapkan pada weaknesses yang ada. Apa sih sebenarnya masalah internal kita dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan mitra? Maka itu harus teridentifikasi. Apakah kebijakannya, apakah SDM, IT, Sarpras, pendanaan, dan lain sebagainya. Lalu kita harus mengubah weaknesses ini menjadi sebuah kekuatan baru, di mana bahwa mahasiswa harus memiliki keunggulan. Tidak hanya unik, tetapi juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka posisinya sekarang sudah di atas lagi. Kalau sudah di atas, baru mereka bisa memberikan suatu layanan kepada masyarakat dalam bentuk layanan kebutuhan sains dan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang lain. Tentu dalam konteks ini adalah masyarakat akademik, masyarakat sosial, ekonomi, dan juga industri. Baik Bapak Ibu semuanya, maka kuncinya untuk bisa memberi, syaratnya adalah memiliki. Begitu juga berlaku bagi adik-adik mahasiswa. Untuk kita bisa memberikan sesuatu ke masyarakat, memberikan sesuatu ke industri, memberikan sesuatu ke komunitas tertentu, kita harus memiliki sesuatu itu. Maka orang lain melihat sebagai tantangan, tetapi kita di PTMA harus melihat ini sebagai bentuk peluang. Yang berikutnya,
Kuncinya ada pada identifikasi kelemahan untuk diubah menjadi sebuah kekuatan internal baru. Bagaimana thinking design kita dibentuk bahwa oke, ini kelemahan kita sadari, tetapi segera kita tingkatkan bahwa ini harus menjadi sebuah kekuatan. Lalu pastikan bahwa kapasitas berpikir kita melingkupi atau lebih luas dari masalah yang kita hadapi. Dalam konteks kita mengintegrasikan hasil penelitian, pengabdian masyarakat untuk mengimplementasikan MBKM, maka thinking capacity kita terhadap bagaimana proses pencapaian learning outcome itu harus lebih luas daripada masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Maka saya punya sebuah ilustrasi Bapak Ibu dan peserta diskusi. Kita anggap bahwa ini adalah diagram 2 dimensi, horizontal adalah tahun, kemudian yang arah vertikal itu adalah riset development yang harus kita lakukan dari waktu ke waktu. Maka yang sebelah sini seperti spiral ini adalah yang ke atas itu upaya kita meningkatkan kapasitas diri kita sebagai sivitas akademika. Kemudian yang ke bawah adalah memberi, yang panah warna biru, memberi dalam bentuk layanan kepada masyarakat. Tapi lama-lama kan setelah kita memberi, sedangkan waktu itu berjalan, maka kita akan tertinggal lagi dengan penguasaan kita di bidang teknologi. Lalu kita tingkatkan lagi, meningkat. Nah, sekarang masalahnya adalah pada saat kita sekarang pada posisi yang biru ini, penguasaan sains dan teknologi sivitas di Mika, dosen, mahasiswa, tendik, itu lebih tinggi daripada pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, maka kita bisa melakukan atau memberi sesuatu. Tetapi masyarakat juga belajar, industri pun juga belajar. Maka kenyataannya mereka juga pengetahuan akan meningkat dan kebutuhannya juga akan meningkat. Oleh karenanya kita juga harus selalu meningkatkan penguasaan terhadap sains dan teknologi. Ini kalau kita ingin bicara bahwa kita selalu berkompetisi, selalu memenangkan kompetisi dalam hal memberikan layanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri. Lalu bagaimana kondisi kampus kita hari ini dan diskusi tentang MBKM? Tentu saya akan mengulas sedikit tentang sebuah profil lulusan plus deskripsi kemampuan spesifiknya. Maka kalau diturunkan akan menjadi kemampuan terhadap sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga pengetahuan. 4 kompetensi kunci ini. Permasalahannya Bapak Ibu semuanya dan para peserta diskusi, apakah sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang itu mendorong atau mendukung menjadi pencirian spesifik dari deskripsi kemampuan lulusan itu sudah bisa dipenuhi dengan pembelajaran di kampus dan dengan cara-cara kita belajar selama ini? Baik, apakah CP-nya, capaian pembelajarannya sudah sesuai dengan kebutuhan industri? 2 pertanyaan ini harus kita jawab mengapa kita melakukan diskusi di pagi hari ini. Jika jawabannya iya dan dicirikan dengan statement sangat puas dari usernya, maka selesai. Apapun yang terjadi di dalam kampus kita, selama user mengatakan, "Oke Pak Rektor, saya sangat puas dengan lulusan Anda," maka selesai. Tetapi jika belum, maka diperlukan misalnya pemutakhiran kurikulum yang disesuaikan dengan industri, yang disusun bersama dengan industri. Mahasiswa kita juga butuh belajar di kampus lain, misalnya magang atau belajar di luar kampus dalam bentuk proyek-proyek dan yang lain yang sesuai. Nah, ini adalah pemikiran bagaimana pencapaian learning outcome dan mengapa MBKM itu hadir. Kalau jawabannya di sini adalah ya, selesai. Tapi kalau belum, maka ini diperlukan. Maka sebenarnya apapun namanya, namun yang perlu kita pahami bahwa perubahan kebijakan ini semangatnya adalah untuk mendekatkan proses pembelajaran kepada CPL dan mendekatkan CPL pada kebutuhan pasar kerja tentunya. Nah, namanya mungkin bisa berubah-ubah, tetapi bahwa semangatnya adalah bagaimana mendekatkan
proses pembelajaran kepada CPL dan mendekatkan CPL pada kebutuhan pasar kerja. Oleh karenanya, pada tahun 2020 itu ada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti tidak hanya PTN saja, tetapi PTS juga ikut di dalamnya. Maka 8 itu yang pertama tentu adalah kesiapan kerja lulusan. Dan yang kedua adalah kegiatan mahasiswa di luar kampus. Ini menjadi indikator. Yang ketiga, peran dosen di luar kampus. Kontribusi yang dimaksud di sini adalah kontribusi dosen di luar kampus, bukan kegiatan dosen di luar kampus yang tanpa kontribusi akademik. Yang keempat adalah kualifikasi dosennya. Yang kelima adalah bagaimana penerapan riset dosen di industri di masyarakat. Yang keenam adalah kemitraan program studi dengan industri atau dengan institusi lain. Lalu seberapa banyak pembelajaran yang di dalamnya mencerminkan karakteristik case method dan juga pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir adalah akreditasi internasional. Tetapi Bapak Ibu semuanya, bahwa yang pertama tentang kesiapan kerja lulusan itu ada 3 kriteria, yaitu mendapatkan pekerjaan yang layak, melanjutkan studi menjadi ilmuwan yang unggul, dan menjadi wirausahawan yang sukses. Maka itu semua adalah standar hasil. Dan IKU nomor 2 sampai 8 sejatinya adalah standar pendukung dalam bentuk sarana prasarana, dosen, pengelolaan, dan lain sebagainya untuk mewujudkan IKU nomor 1. Ini adalah dasar pemikiran selanjutnya. Maka pada bagian kedua ini Bapak Ibu sekalian, mari kita mendiskusikan tentang penelitian dan inovasi menjadi salah satu kriteria sebagai key for innovation driven economies. Saya akan memulai diskusinya dengan membuka sebuah chart tentang Global Competitiveness Index atau indeks daya saing global. Ternyata inovasi menjadi salah satu penopang yang menjadi parameter utama yang diperhitungkan untuk menilai atau mengukur daya saing suatu bangsa. Dan penelitian dan inovasi menjadi salah satu kriteria sebagai key for innovation driven economies. Mari kita lihat, di dalam inovasi itu ada 8 komponen yang dinilai. Yang pertama adalah kualitas lembaga penelitian ilmiah. Kalau di perguruan tinggi ya berarti di RPM atau LPPM. Yang kedua, pembiayaan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan. Sekarang kita sudah mulai berpikir, oh iya, mengapa matching fund itu ada? Ternyata di situ dinilai kalau ada pembiayaan dari perusahaan untuk penelitian dan pengembangan, itu akan dinilai menjadi parameter kunci dalam hal kemampuan inovasi sebuah bangsa. Yang ketiga, kolaborasi penelitian universitas industri. Oh iya, mengapa sekarang riset-riset terapan anggota perisetnya harus dari industri? Oh iya, mengapa masalah penelitiannya harus ditangkap dari industri dan ada kerjasama industri? Mulai nyetel kita sekarang. Yang keempat, pengadaan produk teknologi canggih oleh pemerintah yang menunjukkan bahwa suatu bangsa bekerja dengan teknologi-teknologi canggih. Yang kelima, ketersediaan ilmuwan dan insinyur. Mengapa pada kriteria IKU nomor 1 melanjutkan studi itu juga menjadi sebuah kriteria dalam indikator kinerja utama perguruan tinggi, karena itu bisa menjamin keberlangsungan untuk menyediakan ilmuwan dan insinyur yang unggul dan hebat. Yang keenam, paten yang dimanfaatkan oleh industri. Tidak hanya sekedar paten yang didaftarkan, tetapi produk-produk paten tersebut yang diperoleh masalahnya dari industri, kemudian dia akan dihilirisasi ke industri untuk dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka, untuk meningkatkan kapasitas inovasi dalam pengembangan produk mereka. Yang ketujuh, perlindungan kekayaan intelektual, dan yang terakhir adalah kapasitas untuk inovasi secara menyeluruh. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya dan peserta diskusi, sekarang kita sudah menemukan clue. Apa sih sebenarnya keinginan dari
cita-cita pendidikan tinggi yang harus kemudian matching dengan industri dan seterusnya, pada akhirnya adalah ini menjadi bagian penting dalam klasterisasi atau pemeringkatan daya saing bangsa. Nah, sekarang apa sih sebenarnya term of innovation atau definisi dari inovasi yang sesungguhnya? Apakah ketika kita melakukan penelitian dan mendapatkan suatu hasil itu sudah inovasi? Ternyata belum. Jadi mahasiswa yang dilatih riset dan wirausaha dan berhasil menjadi seorang entrepreneur itu mampu menghadirkan produk rekayasa teknologi. Bukan saja bermanfaat bagi masyarakat, namun juga diterima pasar sebagai lahan bisnis. Saya akan buat dua ilustrasi yang sederhana. Yang sebelah kiri adalah tempat sampah yang itu disediakan pembakarannya. Ini juga sebuah produk rekayasa supaya sampahnya tidak berceceran dan langsung dilokalisasi, dibakar di situ. Dan yang sebelah kanan adalah sebuah troli yang kemudian bisa digerakkan melalui didorong oleh robot. Ini juga rekayasa. Tetapi yang sebelah kiri itu tidak bisa dipasarkan sebagai sebuah barang yang dibisniskan, dan yang sebelah kanan bisa diproduksi massal dan menjadi produk yang bisa mampu tembus dan diterima pasar dan diperbanyak. Maka walaupun sebelah kiri ini sebuah bak sampah itu adalah produk rekayasa, namun ini belum bisa dikatakan sebagai sebuah produk riset yang nanti berujung pada pendorong ekonomi. Sedangkan yang sebelah kanan adalah sebuah produk inovasi yang itu bisa diterima pasar dan akan menghasilkan nilai positif dari komersialisasi dan hilirisasi produk riset. Bapak Ibu sekalian dan peserta diskusi yang saya hormati, bahwa komersialisasi dan hilirisasi produk riset itu setidaknya yang pertama bahwa invensi menciptakan solusi untuk masalah masyarakat atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semua penemuan-penemuan di perguruan tinggi melalui riset, melalui pengembangan, jika itu bisa dihilirisasi, maka dia akan menambah kemanfaatan baru atau mempermudah pekerjaan-pekerjaan baru yang pada akhirnya adalah bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, invensi menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai contoh bahwa penemuan-penemuan di perguruan tinggi ketika diproduksi, maka disitulah akan timbul perekrutan tenaga kerja baru, kemudian berkembang tenaga kerjanya tidak hanya sekedar di sektor produksinya, tetapi nanti bisa di sektor pemasaran dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahwa invensi menghasilkan manfaat bagi inventornya, bagi sektor bisnis dan bagi sektor pengguna. Setiap produk inovasi di perguruan tinggi apapun itu bentuknya, ketika bisa dihilirisasi, maka penemunya, inventornya akan mendapatkan manfaat. Yang kedua, di situ ada perputaran bisnis yang juga akan menghasilkan manfaat bagi banyak orang, dan juga pengguna teknologinya. Dia akan menerima kemanfaatan baru dari hadirnya produk inovasi dari perguruan tinggi. Dan yang terakhir tentu bahwa invensi dan bisnis pada akhirnya akan menghasilkan pajak untuk negara, atau setidaknya meningkatkan fasilitas umum. Perbaikan melalui CSR, CSR-nya digunakan untuk peningkatan fasilitas-fasilitas umum yang berkaitan dengan unit usaha yang dikembangkan oleh kelompok mahasiswa atau kelompok alumni atau kelompok tim riset yang menghasilkan produk inovasi tersebut. Maka untuk bisa mencapai itu semua, tentu kita di perguruan tinggi itu membutuhkan infrastruktur akademik untuk implementasi MPKM dan juga OBE. Saya 2 tahun ini membaca tentang buku atau paper yang diterbitkan oleh MPRA. Judulnya itu Building World Class Universities, Some Insight and Prediction. Dan ini bisa diakses melalui tautan ini dan online per 1 Juli 2019. Apa yang menarik dari ini semua Bapak Ibu sekalian? Ternyata ada 6 komponen penting di dalam universitas ketika
ingin membangun sebuah universitas itu menjadi world class university. Yang pertama adalah academic infrastructure, yang kedua adalah physical infrastructure, yang ketiga emotional infrastructure, baru kita dengar ini emotional infrastructure, lalu ada intellectual infrastructure, digital infrastructure, dan juga network infrastructure. 6 ini adalah sebuah esensial untuk komponen penting yang esensial untuk membangun sebuah universitas menjadi world class university. Jadi sukses MBKM dan OBE itu sebenarnya kalau ini sukses maka dengan sendirinya universitas itu kan menjadi world class university. Maka ada 6 komponen tersebut. Hal yang penting untuk mencapai keunggulan itu pertama infrastruktur fisik. Apa fokus utamanya? Adalah memberikan kenyamanan kepada sivitas akademika untuk melakukan inovasi, mengembangkan inovasi riset, inovasi belajar, dan lain sebagainya. Tetapi intinya semua orang yang berada dalam institusi harus merasa nyaman dengan infrastruktur yang tersedia. Yang kedua adalah infrastruktur digital. Fokus utamanya adalah keterbukaan dan aksesibilitas di mana-mana. Semua informasi yang terkait dengan pengembangan kampus, pengembangan akademik, termasuk jurnal-jurnal, termasuk referensi, harus bisa dibuka dan diakses di mana-mana. Yang ketiga, infrastruktur akademik yang inovatif. Ini akan mengantarkan atau membangun kepercayaan diri kepada lulusan. Infrastruktur akademik yang inovatif termasuk kurikulum, sistem pembelajaran, maka dalam waktu kurun tertentu itu harus bisa berfungsi untuk membangun kepercayaan diri lulusan kita. Percaya diri untuk mendapatkan pekerjaan, percaya diri untuk berwirausaha, dan percaya diri untuk melanjutkan studi. Dan yang keempat adalah infrastruktur kekayaan intelektual, di mana bahwa intellectual property infrastructure ini harus bisa menciptakan pengetahuan dan inovasi baru bagi semua sivitas akademika yang ada di dalamnya. Lalu infrastruktur emosional. Fokus utamanya adalah ketertarikan dan keterhubungan semua pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah infrastruktur jaringan industri. Bahwa fokus utamanya adalah bagaimana sebuah institusi perguruan tinggi harus membangun interaksi industri untuk pelatihan, penempatan, dan kewirausahaan. Nah, ini menarik sekali tulisan yang diterbitkan oleh MPRA ini tentang membangun universitas berkelas dunia. Lalu tentu kita mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur riset dan pengabdian masyarakat. Maka penelitian dalam bentuk proyek riset, studi independen, dan lain sebagainya, serta pengabdian masyarakat dalam bentuk proyek membangun desa, proyek kemanusiaan, dan lain sebagainya yang seperti itu membutuhkan kebijakan, sarana prasarana, sistem penjaminan mutu, program terkendali, outcome yang ditetapkan, dan mekanisme pengakuan kredit. Maka dengan cara yang baik dan infrastruktur yang lengkap itu, ini akan mengantarkan lulusan kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, melanjutkan studi, salah satunya menuju magister dan doktor yang unggul untuk menyiapkan menjadi ilmuwan-ilmuwan dan insinyur di masa yang akan datang, dan menjadi wirausahawan yang sukses. Oleh karenanya, kalau kita sempitkan lagi bahwa peran riset dan pengabdian masyarakat di kampus dalam rangka untuk mendukung praktek Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini paling sederhana adalah dalam bentuk riset center dan riset group, pusat studi dan kelompok-kelompok kerja riset dosen. Maka setidaknya ada 3 fungsi penting dari riset center dan riset group itu. Yang pertama adalah keberadaannya akan menjadi inkubator kepakaran dan karir dosen, pendukung implementasi MBKM, dan yang terakhir adalah menjadi gudang argumen saintifik empirik terhadap masalah-masalah iptek yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Maka mestinya bahwa riset center dan riset group itu dalam kaitannya menjadi inkubator kepakaran dan karir dosen
adalah menjadi tempat pre-doctoral program. Semua dosen-dosen muda masuk ke dalam research center, kemudian akan dibimbing oleh seorang dosen senior atau peneliti senior, sehingga mereka menyiapkan program doktoral mereka dengan lebih baik, menjamin bahwa ketepatan lulusannya baik, kemudian penelitiannya unggul, menghasilkan luaran-luaran yang luar biasa. Lalu juga berfungsi untuk membangun dan mengimplementasikan roadmap riset anggota pusat studi ke industri atau masyarakat. Jika roadmapnya ini terbangun, kemudian setiap dosen, setiap peneliti membawa kelompok mahasiswa ikut masuk diintegrasikan dalam program penelitiannya, maka di situ sudah lengkap bahwa student as partner dalam sebuah praktek riset di perguruan tinggi itu akan terbentuk. Dan terakhir tentu adalah pencapaian derajat akademik tertinggi. Kalau derajat kualifikasi dosennya dicapai dengan lebih terarah, kemudian riset-risetnya terarah, menghasilkan luaran-luaran yang luar biasa, maka pencapaian derajat akademik tertinggi oleh dosen-dosen yang berada di dalam riset center itu juga akan lebih mudah. Yang kedua tentu bahwa riset center, riset group itu akan menghasilkan riset mayung dan riset kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Maka yang kedua bahwa riset-riset mahasiswa akan menjadi lebih terarah sesuai dengan roadmap yang ada di pusat studi tersebut. Dan yang terakhir bahwa pusat studi atau grup riset dosen dan mahasiswa menjadi gudang argumen saintifik empirik terhadap masalah-masalah iptek. Setidaknya akan menghasilkan scientific paper, annual paper, policy paper, dan innovation produk inovasi yang itu merupakan hasil asli dari proyek-proyek pengembangan yang ada di pusat studi dan ada di riset group. Oleh karenanya, bagaimana implementasi realnya, Bapak dan Ibu dan peserta diskusi sekalian, tentu kita mengenal proses, mengenal output, dan mengenal outcome. Mari kita coba bagaimana peran dari ketiga komponen ini dalam rangka melaksanakan riset pengabdian masyarakat yang hubungannya dengan penciptaan keunggulan lulusan. Maka sebenarnya yang diharapkan dari pembelajaran berbasis proyek adalah memberikan pengalaman otentik kepada mahasiswa-mahasiswa kita sekalian. Jadi dosen melakukan punya kasus, kemudian diberikan kasus-kasus itu kepada kelompok mahasiswa, sehingga setiap mahasiswa atau kelompok mahasiswa itu akan mendapatkan pengalaman otentik. Maka ketika itu adalah merupakan pembelajaran riset dasar, maka outputnya adalah sebuah artikel yang diterbitkan dalam jurnal, dan outcome-nya adalah sitasi. Setiap sitasi artinya mereka mendapatkan petunjuk dari riset-riset sebelumnya. Dan kalau pembelajaran proyeknya itu berupa proyek-proyek penelitian terapan, maka akan menghasilkan paten dan kekayaan intelektual yang lain, yang ujung-ujungnya jika itu diteruskan akan menjadi bisnis. Tentu dari proses penciptaan produk sampai ke bisnis ini masih ada satu tahap lagi. Itulah mengapa kemudian kelompok mahasiswa ini perlu diinkubasi, perlu diwadahi, diberikan pelatihan lagi untuk menghasilkan satu bisnis yang berbasis ilmu pengetahuan. Dalam proses penciptaannya tentu mengenal yang namanya teknologi readiness level atau tingkat kesiapterapan teknologi TKT. Tetapi setelah itu masih ada lagi yang namanya commercialization readiness level. Sehingga kalau kemudian itu paket dari pembelajaran berbasis proyek, kemudian menghasilkan satu produk teknologi atau produk karsa cipta yang lain yang memenuhi teknologi readiness level 9 dan dilanjutkan dengan pemenuhan terhadap commercialization readiness level, akan menghasilkan sebuah ekosistem bisnis berbasis ilmu pengetahuan, bukan hanya setelah mereka lulus tetapi dilaksanakan atau diajarkan pada saat mereka masih menjadi mahasiswa. Akan menjadi peneliti, maka dilatihlah riset-riset untuk menghasilkan artikel, kemudian mendapatkan sitasi, nanti akan lanjut ke studi S2, S3 dan akan menjadi ilmuwan dan insinyur yang handal. Akan dilatih untuk menghasilkan produk teknologi yang berbasis pasar, maka akan menghasilkan invensi. Invensi plus komersialisasi adalah inovasi. Jadi yang disebut inovasi adalah invensi
plus komersialisasi produk. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan dalam diskusi di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini sekilas profil saya dari mulai pendidikan saya, kemudian saya belajar tentang alternative fuel, refrigeration, dan di bidang energy conversion. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di sesi diskusi.